syukur kita panjatkan atas kehadirat dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita telah dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan dari tempat kita masing-masing ke tempat yang penuh barakah ini. Dan tak lupa pula kita kirimkan sholawat dan salam kepada junjungan alam, yaitu intan permata dalam lautan, benteng rohani dalam syurga, lubuk akar lautan budi, yang rela bercucuran keringat, berhujankan anak panah demi menegakkan kalimatul haq, yaitu La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Beliaulah Nabi besar Muhammad SAW, dan tak lupa kepada al-sahabat beliau sekalian. Selanjutnya, takzim wal ikraman saya kepada Abu selaku pucuk pimpinan Yayasan Daya Terpadu Babus Safa Al-Aziziyah Al-Islamiyah beserta keluarga besar beliau sekalian. Dan selanjutnya, takzim wal ikraman saya kepada ustadz dan ustazah yang telah mengajari kami dari a'udzubillahi minasyaitonir rajim sampai sadaqallahul azim dengan penuh kasih sayang dan tak kenal lelah. Selanjutnya, tak lupa penghormatan saya kepada dewan juri yang telah menghakimi kami dengan adil dan bijaksana. Dan tak lupa kepada kakak MC yang telah sudi kiranya memanggil nama baik saya, dan kepada hadirin wal hadirat yang telah hadir pada malam yang berbahagia ini. Dan tak lupa kata-kata kasih sayang saya kepada seluruh santriwan dan santriwati yang telah menimba ilmu agama di Yayasan Daya Terpadu Babus Safa Al-Aziziyah Al-Islamiyah. Pada kesempatan ini, bukanlah saya ingin mengajari dan menggurui para hadirin sekalian, tapi teringat akan sabda Rasulullah SAW yang mengatakan, sampaikanlah dariku walau satu ayat. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Memaksimalkan Waktu. Hadirin wal hadirat, calon-calon penghuni surga, insya Allah, berbicara tentang waktu, kata sibuk adalah kata yang paling sering digunakan ini. Kalau kita berbicara tentang sibuk, nah siapa sesungguhnya orang yang di dunia ini tidak sibuk? Makin tinggi status sosial seseorang, maka makin tinggi pula kesibukan yang akan kita hadapi. Oleh karena itu, kita harus menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Karena Rasulullah SAW bersabda, ni'matani maqbunun fihima katsirum minan nas, sihhat wal faragh. Artinya, ada dua nikmat yang sering diabaikan oleh manusia, yaitu kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari. Hadirin hafizakumullah, nikmat dan karunia yang paling besar yang diberikan Allah kepada kita yaitu waktu. Bahkan Al-Quran menunjukkan 40 lebih kata untuk menunjukkan waktu. Sampai-sampai Allah banyak bersumpah atas nama waktu, seperti wadduha demi waktu duha, wal fajr demi waktu fajar, dan sebagainya. Menurut para ulama, sesuatu yang dijadikan Allah itu menunjukkan ahimmayatu syai'. Sesuatu itu penting dan bernilai manfaat bagi manusia. Kalau bahasa kerennya, time is important for human life. Waktu itu sangat penting bagi kehidupan manusia. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Hidayatul Hidayah mengatakan bahwa waktu itu ibarat seperti berlian. Jadi hadirin sekalian, jika kita diberi berlian, pastilah kita akan menjaga dengan sebaik-baiknya. Betul tidak? Sekali lagi, betul? Maka begitulah kita juga harus menjaga waktu yang telah Allah beri agar tidak terbuang sia-sia.
Karena waktu ada dua karakternya. Dia begitu cepat berlalu dan dia tidak akan pernah kembali. Lalu yang menjadi persoalannya apa, hadirin sekalian? Bagaimana cara kita memaksimalkan waktu yang telah Allah beri? Jawabannya terdapat dalam surah Al-Insyirah ayat 7 sampai 8 yang berbunyi, "Fa-idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab." Artinya, maka apabila engkau telah selesai dari satu urusan, maka tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain. Hadirin yang berbahagia, para mufassir menafsirkan bahwa ayat ini mengandung 3 isyarat. Ada berapa? Ada 3. Kita harus mempunyai planning atau rencana. Karena apabila sesuatu tidak memiliki rencana, maka akan berantakan dan sia-sia. Setelah rencana itu dibuat, maka tetaplah bekerja keras untuk melakukan pekerjaan. Dengan cara menentukan prioritas mana yang lebih penting di antara yang penting-penting. Karena telah selesai menyelesaikan satu pekerjaan, maka tetaplah bekerja keras untuk melakukan pekerjaan yang lain. Karena Imam Syafi'i mengatakan, time is like a sword. If you cannot cut it, it will cut you. Waktu itu ibarat seperti pedang. Jika kamu tidak mampu memotongnya, maka dia akan memotongmu. Na'udzubillahi min dzalik. Itulah mengapa waktu berperan sangat penting bagi kehidupan manusia. Karena barang siapa yang menyia-nyiakan waktu, maka dia telah menyia-nyiakan hidupnya. Tokoh dunia Warren Buffett mengatakan, "Your time is your life." Waktumu adalah hidupmu. Akan tetapi, sayang seribu sayang, orang-orang mengira waktu yang luang adalah waktu untuk bersenang-senang, sehingga dia lebih menelantarkannya dan lebih suka mengerjakan sesuatu yang sama sekali tidak mendesak. Seperti posting satu sosial media di Facebook, BBM, Instagram, dan Twitter. Komen status, chattingan sampai berjam-jam, sampai-sampai meninggalkan sholat 5 waktu. Na'udzubillah. Dan berfoya-foya menghabiskan harta benda. Bukankah sebaiknya harta benda yang kita peroleh ini untuk beramal di jalan Allah? Seperti berinfak, bersedekah, dan membayar zakat. Dan menghabiskan masa muda untuk melakukan hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti apa yang dikatakan anak-anak muda sekarang. Habiskanlah masa muda kita untuk kesenangan. Nanti saat kita sudah tua, barulah kita bertaubat. Apa yang dikatakan anak muda ini sangatlah tidak benar. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr." Demi masa, sungguh manusia dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan melakukan kebajikan, serta saling menasehati untuk kesabaran dan saling menasehati untuk kebenaran. Quran Surah Al-Asr ayat 1-3. Sesungguhnya orang yang cerdas menurut Islam yaitu orang yang menyibukkan dirinya untuk melakukan hal-hal yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara yang paling baik dan disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengisi waktu luang yaitu membaca, memahami, dan menghafal Al-Quran. Karena apabila kita sudah membukanya, setan merasa curiga. Dan jika kita sudah membacanya, setan merasa panas. Dan jika kita sudah mengamalkannya, setan akan kejang-kejang. Hadirin yang berbahagia, adapun pada waktu malam, kita bisa mengisi waktu luang kita dengan melakukan sholat malam, yaitu memohon kepadanya, meminta segala ampunan kepadanya, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya Allah lah yang mampu memberi balasan atas segala amal-amal orang yang soleh dan yang maha mengetahui segala dosa para hamba-hambanya.
Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa tawakkal 'alal hayyil ladzina la yamutu wasabbih bihamdih wa kafa bihi bidzunubi 'ibadihi khabira." Dan bertawakkallah kamu kepada Allah yang hidup dan yang tidak mati, dan bertasbihlah dengan memujinya, dan cukuplah Dia Maha mengetahui dosa para hamba-hambanya. Quran surah Al-Furqan ayat 50. Hadirin yang dimuliakan oleh Subhanahu wa taala, maka dari itu marilah kita memaksimalkan waktu yang telah Allah beri sebelum datang 5 perkara, yaitu sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, waktu luang sebelum waktu sempit, hidup sebelum mati. Karena itu, sebelum terlambat, sebelum kematian mendatangi kita, marilah kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada perkataan-perkataan saya yang kurang berkenaan di hati hadirin sekalian, saya mohon maaf. Unzur ma qala wala tanzur liman qala. Lihatlah apa yang saya bicarakan, jangan lihat siapa pembicaranya. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.